Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian matriks, kemudian operasi aljabar pada matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks. Pada pertemuan kali ini kita juga membahas operasi pada matriks, tetapi yang dibahas adalah perkalian matriks. Adapun kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Kemudian menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, skalar, dan perkalian serta transpos. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan masalah kontekstual berikut ini. Suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya, rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Jadi kita lihat di cabang 1, handphone itu dibutuhkan 7 unit. Sedangkan harga tiap handphone itu 2 juta rupiah. Dituliskan 2 maksudnya 2 juta rupiah, 5 juta rupiah, 15 juta rupiah. Untuk harga komputer 5 juta rupiah. Untuk harga sepeda motor 15 juta rupiah per unitnya. Kemudian di cabang 1 dibutuhkan komputer 8 unit. Sedangkan harga per unitnya 5 juta rupiah. Sepeda motor 3 unit. Sedangkan harga tiap unitnya 15 juta rupiah. Jadi dari sini kita lihat di cabang 1 itu dibutuhkan biaya 7 kali 2 ditambah 8 kali 5 ditambah 3 kali 15 dalam juta rupiah. Atau 14 juta rupiah untuk handphone, komputer 8 kali 5 40 juta rupiah dan sepeda motor 3 kali 15 45 juta rupiah. Demikian juga untuk cabang 2, handphone itu 5 unit, 5 kali 2 ditambah komputer 6 unit, 6 kali 5 dan sepeda motor 2 unit, jadi ditambah 2 dikali 15. Dan cabang 3 sama juga. 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 5 dan 2 dikali 15. Tentunya dalam juta rupiah. Untuk lebih mudahnya, kita menggunakan model matriks atau disajikan dalam bentuk matriks. Misalkan jumlah unit setiap peralatan adalah matriks A, maka matriks A kita tuliskan seperti ini, 7, 8, 13. Untuk cabang 1, handphone ada 7 unit, kemudian komputer 8 unit, dan sepeda motor 3 unit. Untuk cabang 2, handphone 5 unit, komputer 6 unit, dan sepeda motor 2 unit. Demikian juga untuk cabang 3. Harga unit setiap peralatan adalah matriks B, maka B sama dengan 2515. Ini menyatakan harga. 2 maksudnya 2 juta rupiah untuk handphone. Kemudian 5 maksudnya 5 juta rupiah untuk harga komputer. Dan 15 maksudnya adalah 15 juta rupiah ini untuk harga sepeda motor. Jadi bisa kita tuliskan A kali B sama dengan, kita tuliskan matriks A-nya, kemudian matriks B-nya. Tadi sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Untuk cabang 1, 7 kali 2 ditambah 8 kali 5 ditambah 3 kali 15. Jadi itu sama juga dengan dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi dengan penyajian seperti ini, maka akan lebih mudah memahaminya.
Sehingga total biaya untuk cabang 1, 99 juta, cabang 2, 70 juta, dan cabang 3, 63 juta. Inilah biaya tiap-tiap cabangnya. Secara matematis, kita dapat menyatakan perkalian dua matriks sebagai berikut. Misalkan matriks C adalah hasil perkalian matriks A dan matriks B, maka A kali B sama dengan C. Jadi kita perhatikan matriks A-nya ini, matriks A ordonya M kali N. Sedangkan matriks B ordonya N kali P. Baris kolom, artinya barisnya M, kolomnya N. Matriks B, barisnya N, kolomnya P. Jadi, syarat perkalian matriks itu, kolom matriks yang pertama, itu jumlahnya harus sama dengan baris matriks yang kedua. Dan hasil perkaliannya menghasilkan ordo baris matriks yang pertama dikali dengan kolom matriks yang kedua. Inilah dia M kali P. Kita perhatikan, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah matriks C dengan ordo M kali P. Proses menentukan entry-entry hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Kita tuliskan matriks A dan matriks B. Jadi bisa dikalikan jika banyaknya kolom matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua. Itu syarat perkalian matriks. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan perkalian matriks berikut ini. Matriks A kali B kita kalikan. Matriks yang pertama, karena itu kolom, berarti bergeraknya dia horizontal. Karena kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya sampai kolom N. Sedangkan matriks yang kedua, karena itu tadi dia baris, untuk matriks yang kedua, matriks yang pertama tadi kolom, berarti dia baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Atau bergeraknya vertikal ke bawah. Sehingga kalau kita kalikan, untuk hasilnya nanti matriks C, entry kolom 1, baris 1 adalah A11 dikali B11, ditambah A12 dikali B21, ditambah, dan seterusnya, ditambah A1N dikali BN1. Demikian juga nanti untuk mengisi yang bagian baris pertama kolom kedua. Berarti kalau kita selesaikan A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 ditambah dan seterusnya. Kemudian A1N dikali BN1. Untuk lebih jelasnya perhatikan hal berikut ini. A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 ditambah dan seterusnya ditambah A1N dikali BN1. Kemudian kita isi baris 1 kolom kedua. A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 dan seterusnya ditambah A1N dikali BN2. Demikian juga untuk baris 1 kolom 3 dengan cara yang sama. Sehingga kita peroleh matriks seperti ini. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukanlah nilai dari yang pertama A kali B dan yang kedua B kali A. Yang pertama kita selesaikan. Alternatif penyelesaiannya A kali B sama dengan kita tuliskan matriks A, kemudian kita tuliskan matriks B. Tadi bergeraknya yang pertama itu horizontal ke kanan,
dan yang kedua vertikal ke bawah. Berarti 1 kali 5 ditambah 2 kali 8. Kita selesaikan. 1 kali 5 ditambah 2 kali 8. Kemudian yang berikutnya 1 kali 6 ditambah 2 kali 9. Dan baris 1 kolom 3-nya 1 kali 7 ditambah 2 kali 10. Demikian seterusnya. Untuk yang baris kedua, kolom 1, 3 kali 5 ditambah 4 kali 8. Demikian seterusnya. Sehingga hasil perkaliannya adalah 21, 24, 27 baris pertama, dan 47, 54, 61 untuk baris kedua. Sekarang B kali A. B kali A. Kita tuliskan matriks B, kemudian kita tuliskan matriks A. Ini tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Matriks yang pertama itu kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Kolom 1, kolom 2, dan kolom yang ketiga. Sedangkan matriks yang kedua itu barisnya ada 2. 1, 2. Sehingga tidak bisa diselesaikan. Dalam hal ini, A kali B tidak sama dengan B kali A atau tidak berlaku hukum komutatif. Tapi tentunya nanti ada beberapa matriks yang berlaku hukum komutatif. Misalnya apabila matriks tersebut dikalikan dengan identitasnya.